hari ini masih ada saja orang-orang yang berani tuduh menuduh, seperti ada seorang pemuda dan menuduhkan bahwa Pastor Andy seorang penipu, memakai kuasa setan, penyesat. Saya kasih kesempatan kepada Pak Denny atau Pak Ardi terkait dengan kronologi pelaporan saudara kita Patrice Smith ke polisi. Siapa yang mengutus Anda sebenarnya? Jawab! Pastor tegas di sini. Ada orang-orang yang memang jahat. Ada channel-channel yang jahat di sini, yang memfitnah, yang mencemarkan nama baik, yang menuduh pastor penipu. Anda bisa melayani, menyampaikan kebenaran apa yang Anda yakini, tetapi tidak boleh sampai menuduh orang lain. Itu sebuah pelanggaran ITE. Perhatikan pastor sebut ini, Patrice Smith. Adapun hal yang perlu menjadi sorotan dan perhatian bagi kita Bapak Ibu Saudara, saya memberikan penegasan bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen, khususnya sebagai yang sudah terlibat dalam pelayanan, sebagai pastor, pendeta, penatua, gembala, vikaris, dan lain sebagainya, bagaimana kita bisa menyuguhkan kehidupan Kristus melalui contoh, teladan, panutan, dan itu bisa terlihat dari satu bagian firman Tuhan, dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini adalah 5 hal penting di mana kita dikehendaki oleh Tuhan supaya menjadi contoh dan teladan. Terlebih kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita diletakkan seperti di rumah kaca, yang mana kita disoroti dari berbagai sudut, biar hidup kita benar-benar bisa menjadi kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan, bukan sebaliknya mempermalukan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya nanti diskusi kita malam hari ini bersama dengan tim Pastor Rani Simon, Pastor DHI, dan juga dengan teman-teman yang lain nanti akan bergabung. Adapun pesan penting untuk kita perhatikan di awal, bagaimana kita bijak bermedia sosial. Nah, konteks bijak bermedia sosial ini, saya mendapatkan mutiara kebenaran dari firman Tuhan. Saya baca dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Amsal 4 ayat 26, dikatakan demikian, pikirlah baik-baik sebelum berbuat, maka engkau akan berhasil dalam segala usahamu. Saya pikir ini perlu menjadi perenungan bagi kita. Mari kita berpikir dulu matang-matang sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata-kata. Apalagi konteks sekarang itu diwakili dengan komentar kita atau tulisan-tulisan kita. Biarlah kita memikirkan apa dampak-dampak yang terjadi melalui apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, bahkan apa yang kita tuliskan. Ini saya pikir penting untuk kita malam hari ini, mengingatkan kita untuk bijak dalam segala hal, termasuk dalam konteks sekarang di era digital. Mari kita bijak untuk bermedia sosial. Kenapa? Karena kita dikehendaki oleh Tuhan supaya kita boleh menjadi contoh, teladan, panutan dalam segala aspek kehidupan kita. Saya pikir itu menjadi prolog dan pendahuluan. Hendaklah kita bijak seperti firman Tuhan, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Berikutnya saya mau sampaikan sebelum masuk nanti kepada teman-teman dari tim IHS dan juga nanti yang sudah survei melihat langsung kondisi keadaan pelayanan di sana, Pastor DHI. Nah, saya mau menyampaikan begini Bapak Ibu Saudara. Kita tahu secara spesifik kenapa kita perlu bijak bermedia sosial. Tentunya kita sudah tahu dan itu menjadi rahasia umum. Ada hal yang menjadi sorotan dari beberapa para apologet Kristen atau YouTuber Kristen akhir-akhir ini, dan kebetulan mereka adalah
boleh kita kategorikan ya orang-orang yang kontra dengan kita. Ya, sudah dibahas oleh beberapa hamba Tuhan terkait dengan pelaporan saudara kita Patrice Smith ke polisi, dan sekarang informasi terakhir yang kita dapat bahwa saudara kita Patrice Smith telah ditetapkan menjadi tersangka sekalipun ada penangguhan penahanan. Oleh karena itu, mereka telah membahas begitu luas. Kalau teman-teman dari tim DHS, Pastor DHI, dan juga hambanya Pastor Daud, dan juga Pendeta Yohanes Ratu Eda, terbaru pembahasan itu dilakukan oleh sang debaters. Dan itu menyoroti langsung kepada 3 orang yang bergabung malam hari ini. Pastor DHI, Pastor Denny, dan juga Pak Ardi. Baru beberapa hari yang lalu sampai 3 jam itu diulas dengan host Pak Albert Lemampuk, dan narasumbernya adalah Pendeta Budi Asali, Pendeta Muriwali Yanto Matalu, Pendeta Esra Soru, dan juga Pendeta Andi Salim kalau tidak salah. Dan di sana ada tanya jawab, dan saya melihat Bapak Ibu Saudara juga dibahas oleh Pendeta Mengabul Segala, termasuk juga saudara kita Rudiban dari Layar Teologi. Nah, saya mencoba mengikuti apa yang menjadi ulasan mereka. Saya mau menyimpulkan sementara hipotesa sementara saat ini. Mereka mau mengambil sebuah konklusi bahwa Patrice Smith itu di dalam posisi yang benar dan Pastor Andi Simon di dalam posisi yang tidak benar. Oleh karena itu, saya membaca satu ayat sebelum saya serahkan kepada teman-teman dari tim DHS. Dikatakan begini dalam Amsal pasal 18 ayat 17. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Jadi pembicara pertama dalam suatu pertikaian atau sebuah permasalahan itu pertama kelihatan benar. Tapi ketika sudah ada pihak lain yang memberikan penjelasan, maka akan menjadi jelaslah duduk perkaranya. Dan saya mau sampaikan pada malam hari ini kepada Bapak Ibu Saudara yang bergabung, kami tidak sedang mencari pembenaran. Tapi kami mau belajar untuk berdiri di atas kebenaran dan berjalan dalam kebenaran. Oleh karena itu, bagaimana supaya informasi ini lebih akurat? Ada seorang bijak berkata, tidak mungkin kita lebih percaya kesaksian dari orang-orang zaman sekarang abad 21 tentang Alkitab dibanding dengan kesaksian para rasul atau para murid Yesus di zaman Yesus yang belajar dengan Yesus, yang bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Artinya, gambaran ini saya pikir adalah hal yang sangat signifikan untuk kita mendapatkan dari sumber yang sebenarnya. Bukan dari katanya, tapi dari yang mengalami sendiri dan yang ada di dalamnya sendiri. Semuanya ini kita lakukan dengan maksud dan tujuan, supaya ada informasi yang barangkali berimbang, dan juga Bapak Ibu Saudara dimanapun berada boleh mendapatkan pemahaman yang utuh dan lengkap. Saya pikir cukup panjang lebar prolog saya. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya ingin memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada teman-teman dari tim IHS. Saya kasih kesempatan kepada Pak Denny atau Pak Ardi, tolong supaya jangan ada kesimpang siuran dan tidak ada koptas. Koptas itu pemotongan dari yang sebenarnya. Tolong berikan penjelasan kepada Bapak Ibu Saudara, kepada sahabat teman kita dimanapun berada, tentang kronologi pelaporan dari saudara kita Patrice Smith. Silakan hambanya. Ya, Bapak-bapak yang kami kasihi dan kami muliakan, kronologi singkatnya begini. Kami mendapati awal 2021, bahkan akhir 2020, masuk terus ke awal 2021, sampai pertengahan, kami mendapati akun yang secara terus-menerus menyerang pelayanan Pastor Andi. Kami tidak pusing tentang pengajarannya, kami tidak pusing tentang kritikannya, kami tidak pusing tentang ocehannya, akun tersebut. Dan mulailah bulan Juni 2021, kami sebagai warga negara bertanya kepada institusi, apakah dibenarkan untuk dibiarkan
para pengguna medsos melakukan hal-hal yang bisa dikategorikan memfitnah, mencemarkan nama baik personal, dan menuduh yang macam-macam. Nah, itu tidak terjadi begitu saja. Awal-awal 2021, Pastor Andi sudah memperingatkan di live streamingnya, mengatakan hati-hati, ada seorang pemuda hari ini masih ada saja orang-orang yang berani tuduh menuduh, seperti ada seorang pemuda YouTuber, dia mengaku sebagai seorang konten kreator YouTube dan menuduhkan bahwa Pastor Andy seorang penipu, memakai kuasa setan, penyesat. Kalau sampai ternyata tuduhanmu itu adalah salah, tanpa bukti, tanpa data, maka pemuda yang di Manado ini sudah terkena undang-undang ITE, dan yang kedua sudah menebar fitnah, yang ketiga ini hal yang mengerikan, sudah berani menghujat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya, dalam hal ini kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Jadi masih ada saja seorang pemuda dari Manado yang menuduhkan hal-hal yang buruk, busuk kepada pelayanan ini. Tolong di-share, dan juga dari tim juga Pastor suruh tunggu, nanti semua akan terbuka semuanya, dan setiap perbuatan kita yang salah itu sudah ada hukum yang menantinya. Pastor ulangi, kalau orang menuduh pelayan ini pelayanan setan, pelayanan hantu, pelayanan penyesat, pelayanan penipu, dan menyebut nama, pasang foto, kalau tidak terbukti benar, engkau sudah melanggar undang-undang ITE. Semoga saya dengan tanggapan singkat ini menghentikan orang-orang yang niat menjadi konten kreator dengan cara-cara seperti ini. Ini seperti kalau tidak Pastor kasih tanggapan singkat begini, nanti ini bisa tumbuh seperti jamur. Orang pikir mudah kok kita menjadi konten kreator, cukup saja kita pansos dengan orang-orang yang sedang jadi sebuah pembicaraan, baik dunia pelayanan atau dunia politik, kan ada aja gitu ya. Bang Pastor bicara tentang pelayanan. Kalau Pastor tidak kasih tanggapan singkat ini, khawatirnya nanti ada pemuda-pemuda lain yang berpikir bahwa cara mudah menjadi konten kreator, kita jelek-jelekan orang saja, kita sebar hoax saja, kita pokoknya kasih isu rumor-rumor tajam aja. Gampang kok. Tujuan Pastor sampaikan ini supaya tidak ada lagi asal ngomong di media sosial. Pastor yakin saat ini sudah masuk di cybercrime ya. Semua data-data, dan juga beberapa rekan kasih informasi sudah masuk data di Polda Sumut. Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar bahwa kita tidak boleh ngomong sembarangan. Semua sudah ada hukumnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya, beliau sudah mulai menyindir dengan misalnya berkata, ada seorang pemuda dari Manado. Tapi ternyata pemuda dari Manado yang dimaksud ini bukannya justru tercelik mata hati, mata rohaninya. Justru semakin berkoar-koar, mengucapkan pernyataan-pernyataan yang menurut saya tanpa data dan fakta yang valid. Beliau makin bergelora, makin bersemangat, berlindung di belakang harus tetap membela kebenaran.
tapi ternyata tidak sadar-sadar juga. Tapi pada kesempatan ini, saya baru pertama kali menyaksikan, mendengarkan hambanya Pastor Rani Simon menyebutkan nama-nama dengan sangat tegas. Oleh karenanya, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Sebab Bapa mengutus putranya yang tunggal ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Lantas Anda sebagai pengajar-pengajar agama, sebagai orang yang mengerti firman Yesus, katanya, kerjaanmu hari-hari menghakimi sesamamu. Siapa yang mengutus Anda sebenarnya? Jawab! Pastor tegas di sini. Ada orang-orang yang memang jahat. Pastor sebut saja ya, diperhatikan ya. Ada channel-channel yang jahat di sini, yang memfitnah, yang mencemarkan nama baik, yang menuduh pastor penipu. Anda bisa melayani, menyampaikan kebenaran apa yang Anda yakini, tetapi tidak boleh sampai menuduh orang lain. Itu sebuah pelanggaran ITE. Perhatikan pastor sebut ini, Patrice Smith. Perhatikan Bencu menggugat. Perhatikan Aberling Sebuah. Perhatikan Johnson. Perhatikan, saya sebut juga true speaker. Silahkan menyampaikan kebenaran dengan cara Anda. Itu hak Anda dan undang-undang menjaminnya. Tetapi Anda tidak boleh menuduh, karena menuduh itu ada undang-undangnya. Jangan semau mulut Anda bicara. Jangan sampai ketika Anda diciduk, yang sudah kita tahu ketika orang terjerat undang-undang ITE, ujung-ujungnya minta maaf. Maka sebelum Anda melakukan fitnahan, celoteh-celoteh yang melukai orang lain, melukai banyak orang, pikirkan itu baik-baik. Silakan sampaikan kebenaran dengan cara Anda, doktrin gereja Anda, sekolah Anda, silakan. Tetapi jangan sekali-sekali menuduh. Pastor tahu ada yang sudah menghapus, ada yang masih sok jago, tetapi rekam historis itu tidak pernah hilang. Bahkan sampai-sampai pastor dituduhkan COVID-nya pastor ini itu bohong. Ini seram banget, saudara-saudara. Ini pertama kali pastor sampaikan, sekali lagi, perhatian bagi Patrice Smith. Bencu menggugat, ini nama-nama channel yang tolong diperhatikan, supaya tidak tumbuh subur channel-channel seperti ini yang kerjanya hanya menuduh-nuduh rekan-rekan pelayanan. Johnson, Bencu menggugat, true speaker, Aberling Sibua, Patrice Smith, nama-nama yang pastor sebut ini tolong disorotin. Dan kalau saudara-saudara berkeberatan, silahkan Anda laporkan mereka juga, supaya tidak tumbuh subur. Kekristenan ini biarlah yang terpancar adalah kasih karunia, bukan hal-hal yang menjelek-jelekkan. Memang sih pastor wajahnya ini jelek, mungkin perbuatan pun jelek di matamu, tapi Anda tidak punya hak untuk menuduh. Tidak boleh. Tidak boleh. Menuduh itu
tanpa bukti. Banyak hal yang perlu mereka pelajari. Katakanlah ada channel ini bencu menggugat, pastor dituduh menipu, orang datang didoakan dan katanya tidak sembuh. Bapak Ibu sekalian, pastor kan sudah pertama-tama larang datang, tetapi orang itu tetap datang. Pastor ajak orang berdoa, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Lantas orang itu datang. Pastor kan sebetulnya tidak mau kontak fisik dulu, apalagi masa-masa itu pastor baru terpapar COVID juga. Pastor menjaga, tapi orang-orang tetap datang. Kadang-kadang pastor di posisi serba salah, tidak melayani, tidak sampai hati. Melayani, nanti datang terus. Puji syukur, syukur pastor mau melayani dan mendoakan orang sakit. Dan akhirnya dia upload video pastor dengan sorotan-sorotan menyatakan pastor penipu. Apanya yang saya tipu? Saya ini hanya membantu mendoakan. Oke, saya hargai kalau sampai seperti channel bencu menggugat itu menyatakan saya penipu, saya hargai. Nanti tolong diperhatikan channel-channel ini, dan kalau Anda merasa terusik dan ini adalah sebuah tindak kejahatan, saya minta yang punya kapasitas di bidang hukum atau saudara-saudara yang bisa mengerti tentang hal ini, atau Anda berkeberatan di channelnya, Anda bisa klik di atas sebelah kanan, ada di sana komunitas YouTube, laporkan di komunitas YouTube, karena itu juga sudah mengambil video orang lain tanpa izin dan bahkan menuduh menjelek-jelekkan. Ini sebuah hal yang sangat jahat. Tolong seluruh pemirsa dan pendengar perhatikan channel-channel ini, biar mereka bisa menjadi dewasa di dalam bermedsos. Saya menyampaikan kasih karunia, saya menyampaikan tentang kasih Kristus, saya menyampaikan tentang kebaikan Kristus. Kalau Bapak Ibu sekalian, ya tidak banyak sih, hanya orang-orang tadi saja itu. Sekali lagi pastor sebut channel True Speaker, channelnya Patrice Smith, channelnya Aberlin Sibua, channelnya Johnson, channelnya bencu menggugat. Anda sudah melakukan tuduhan-tuduhan dan mengujarkan kebencian. Pastor diam hari ini, kasih teguran yang nyata. Bukan hak saya untuk Anda berubah, tapi karena ini sudah sifatnya menyerang pribadi, maka pastor meminta Anda mempertanggungjawabkan statement-statement Anda. Screenshot semua sudah ada. Tuduhan-tuduhan Anda sudah tersimpan rekam jejak digital. Kristus adalah sumber kasih karunia. Kristus datang tidak untuk menghakimi, tapi untuk mewartakan kabar baik. Jadi demi kemurahan Kristus, stoplah untuk menyebarkan kabar-kabar yang tidak baik. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Mereka yang berbuat, mereka harus bertanggung jawab. Ya, memang penyesalan datang di belakang hari. Mudah-mudahan penyesalan itu membuat kita dewasa, belajar, dan menghargai. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Tuhan adalah pembela bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Setiap konsekuensi yang sudah dilakukan
Kalau itu teguran datang, belajarlah. Mudah-mudahan di hari berikutnya Anda bisa menjadi pelayan Kristus yang mewartakan kasih karunia. Nah, itu semua sebenarnya langkah-langkah pencegahan pertama untuk tidak masuk ke dalam pelaporan. Tetapi pada saat itu kan, yang kami laporkan kan justru menantang. Silahkan laporkan. Nah, terjadilah proses itu. Juni 2021 berjalan sampai November, Desember, dan dari pihak institusi Polri juga dalam hal ini Polda Kaltim sudah memanggil untuk mediasi sebelum naik ke tingkat selanjutnya, yaitu penyidikan, tapi yang sana bersikeras. Jadi, kalaupun akhir-akhir ini kita lihat dari channel-channel yang sebelah, seolah-olah memutarbalikkan fakta, jadi saran saya, kalau ada yang merasa ahli, ada yang merasa pengajarannya benar, walaupun orangnya sudah sepuh-sepuh, kalau ada yang merasa ahli teolog, silahkanlah mendaftarkan diri Anda kepada institusi, jadikan diri Anda, daftarkan diri Anda sebagai saksi ahli. Jadi jangan simpang siur, memutarbalikkan fakta seolah-olah sekarang tidak ada kasih. Padahal untuk proses itu sudah lewat waktunya. Mari kita menghormati hukum. Selanjutnya Pak Ardi mungkin lebih detailnya lagi. Silakan Pak Ardi. Oke, terima kasih Pak Denny. Seperti kata Pak Denny, kita sudah wanti-wanti dari awal. Boleh kritik silakan, tapi jangan menyerang pribadi, ada hukumnya. Tapi nggak didengar. Dan kata Pak Denny tadi, malah dia nantang, ayo lapor ke polisi. Kita lapor sekarang, dibilang nggak ada kasih. Kalau kita nggak lapor, pasti dibilang, nah itu kan benar kan, kata saya. Nah, oleh karena itu kita laporkanlah. Yang melaporkan awalnya bukan Pastor Andi Simon. Sekali lagi saya tekankan, bukan Pastor Andi Simon yang melaporkan. Tapi saya dan Pak Denny yang melaporkan. Kenapa? Karena kami tidak senang hamba Tuhan kami, orang tua rohani kami, dibilang penipu, dibilang sesat. Seperti itu. Nah, kami laporkanlah. Gitu. Itu pun kami laporkan secara normal kok. Kami lapor bulan Juni, gitu. Tapi karena kata penyidik, oh peraturan Kapolri harus yang dicemarkan nama baiknya melaporkan, tidak boleh orang lain. Nah, kita mintalah ke Pastor Andi Simon. Gitu. Terus, aku lihat di channel sebelah, ada yang hamba Tuhan mengatakan dia sebagai mediator untuk mediasi. Pertanyaan saya, kenapa sudah di tahap SPDP, penyidikan, surat sudah dikirim ke jaksa, baru mau nongol-nongol sebagai pahlawan? Kenapa waktu awalnya penyidik minta beliau sebagai saksi ahli, dia nggak mau? Kalau memang dia merasa ini benar, ayo kemarin muncul sebagai saksi ahli waktu diminta oleh polisi. Tapi dia kan nggak mau. Terus bulan Desember kemarin dipanggil, panggilan pertama, kedua, ketiga, Patrick Smith untuk mediasi dibantu oleh polisi. Dia nggak mau. Begitu. Padahal bulan Desember kemarin kalau tuh dia datang dan dia minta maaf, dimaafin kok. Kita sama-sama anak Tuhan gitu loh. Kita sudah ngobrol, semua tim ngobrol sama Pastor Andi Simon. Kalau datang Desember kemarin kita maafin kok. Yang penting tidak mau mengulangi perbuatan. Begitu. Tapi kan nggak datang. Malah ngomongnya apa? Saya sibuk. Saya mau datang kalau bukan tiket dibayar oleh Pak Pastor Andi Simon. Sekarang saya mau nanya, kita nggak ada kasih di mana? Desember kemarin kalau dia mau datang, tiket mau dibeliin kok sama Pastor Andi Simon kok. Begitu. Tapi kan nggak mau datang. Akhirnya naiklah ke tahap penyelidikan. Keluarlah SPDP. Sidik Pak, sidik. Tembusan ke kejaksaan. Ya Pak Denny ya?
Ya, sidik penyidikan. Masuk ke tahap sidik. Sudah ada surat tembusan ke kejaksaan. Panggilan pertama dia nggak mau datang. Nanti panggilan kedua baru datang. Begitu. Makanya dikatakan oleh Pak Simon, kita maafkan, begitu. Tapi untuk proses hukum tetap lanjut. Kenapa? Sudah ada tahap sidik. Surat sudah ada tembusan ke kejaksaan. Sudah naik ke level yang lebih tinggi. Sudah melibatkan dua institusi antara kepolisian dan kejaksaan. Seperti itu. Nah, karena sudah melibatkan dua institusi, biarlah dia berlanjut. Nanti kita buktikan di pengadilan. Siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kita kan orang Kristen. Kita percaya pemerintah adalah Tuhan. Dan polisi dan hakim adalah alat Tuhan. Begitu. Kita ajukanlah itu. Gitu loh. Begitu. Saya tambahkan ya Pak Yati ya. Yang kemarin itu yang ada video yang saya lihat yang durasi 3 jam itu Pak Berton, yang banyak narasumber itu, ada salah satu yang saya dengar, mungkin dari yang partisipan itu yang atas nama David, mengatakan ternyata yang kami laporkan ini juga pernah mencoba melaporkan Pastor Andi Simon di Polda Sulut. Ya, jadi artinya dia juga mengadakan perlawanan, tapi silakan aja, justru kami juga lebih fair Anda melakukan perlawanan gini, jangan Anda mencoba melakukan perlawanan, coba disimak Pak, di video yang 3 jam sekian menit itu, coba disimak di jam kedua, menit ke-15, 16 Pak. Nah di situ ada seorang yang partisipan namanya David, mengatakan dia seorang dari hukum. Saya tidak ngerti apakah praktisi hukum, apakah pengacara atau dari mana institusi mana. Dia mengatakan bahwa dia dengan terlapor ini mencoba untuk melaporkan Pastor Andi Simon di Polda Sulut. Jadi begini Pak, fair lah. Kalau kamu mau fine. Jangan pada saat kamu mau coba melaporkan, laporanmu tidak diterima karena memang tidak ada bukti yang kuat, terus sekarang berbicara mana kasih. Kira-kira bisa dipahami Pak maksud saya gini. Kalau kamu mau melaporkan balik, ayo. Kalau memang berjalan bersama-sama, ayo. Jangan karena mentok di sana tidak bisa melaporkan, kamu sekarang menuntut kasih. Dan siapapun yang pendeta itu yang kemarin di dalam mengatakan selalu berpikiran ajaran. Saya tidak berbicara tentang yang pengajaran. Saya berbicara tentang perlakuan pencemaran nama baik. Ya, dan yang itu yang kita tuntut sekarang, yang kita laporkan. Yang mengenai kemarin itu banyak simpang siur berkata Pastor Andi Simon tidak ada kasih. Banyak yang berkata bahwa masalah pengajaran kok dipolisikan. Salah. Karena ada pendeta-pendeta tertentu merasa pengajarannya paling benar, maka dengan gampangnya menyebut pengajaran A sesat, B sesat, C bidat. Akhirnya, dari antara mereka ada yang kebablasan, memenuhi unsur pidana. Maafkan kami warga negara mencoba menggunakan hak kami. Jadi, saya melihat di sebelah sana ini sedang memutar balik fakta, mencari dukungan, kayaknya kurang lebih begitulah. Yang Pak Denny sampaikan benar, saya lihat juga ya seseorang yang mencoba, dia menceritakan seorang yang melaporkan di Sulut ya. Bahkan dia itu terkesan mencurigai ada intervensi dari pihak kepolisian. Nah ini parah juga sebenarnya. Jadi seolah-olah mengatakan bahwa sepertinya ada, dia tidak ngerti, tapi di situ terkesan mencurigai pihak kepolisian karena tidak diterima pelaporannya. Saya rindu konfirmasi penegasan dari teman-teman DHS. Pertanyaannya begini, mohon disimak Pak, begini. Sebenarnya sudah dijawab, tapi saya pengen ini digolkan dengan telak, dengan jelas, supaya benar-benar ditangkap oleh teman-teman. Karena mungkin barangkali dengan kalimat yang panjang, jadi mereka tidak menangkap. Tapi kalau saya buat pertanyaan, itu akan membuat benar-benar tersoroti apa yang akan menjadi jawabannya. Begini, apakah alasan utama pelaporan? Apakah pelaporan ini ada kaitan dengan doktrin atau ajaran? Karena selama 3 jam yang dibahas itu, saya sudah nonton sampai selesai, mereka justru membahas Alkitab di sana. Dan kita tidak masalah dengan Alkitab yang dibahas itu. Tapi kalau saya melihat, fokusnya di sana adalah
berkaitan dengan doktrin ajaran yang dikritisi oleh Patrick Smith. Silakan Pak Ardi sama Pak Denny, apakah alasan utama pelaporan? Apakah pelaporan ini ada kaitan dengan doktrin atau ajaran? Silakan Pak. Jawab duluan ya. Alasan utama pelaporan adalah PS atau Patrick Smith telah melakukan pencemaran nama baik secara berulang-ulang dari tahun 2020 akhir sampai akhir 2021. Itu yang pertama. Kedua, apakah masalah doktrin? Tidak. Kita tidak ada urusan masalah doktrin. Semua orang punya doktrin masing-masing. Kita melaporkan karena melakukan pencemaran nama baik. Itu aja. Oke, ada tambahan dari Pak Denny? Ya, jadi yang selama ini kita mendengarkan dikaitkan dengan pengajaran doktrin. Maaf, kami tidak masuk ke ranah itu. Yang barusan beberapa waktu lalu juga ada satu akun yang mengajak debat terbuka pengajaran Pastor Andi Simon. Saya juga merasa lucu. Mereka ini kok punya waktu gitu loh. Ya, tapi terima kasih mau dibahas kan. Terima kasih buat kesediaannya membahas. Siapa ini yang channel Pendeta Mangapur Sagala membuka forum itu, terima kasih. Tapi maaf, kami tidak masuk ke ranah demikian. Kami tidak masuk ke ranah doktrin pengajaran. Istilahnya begini, kalau kita mau berbicara tentang apa yang kasus yang saat ini yang kita laporkan. Jadi, kembali kami tegaskan, tidak ada masalah doktrin, tidak ada masalah pengajaran, murni pencemaran nama baik. Terima kasih, Pak Berton. Ya, puji Tuhan, tegas sekali. Mohon bersabar teman-teman yang lain, termasuk kampanye Pastor Joshua Tewi ya Pak. Kita akan lanjutkan dulu. Pertanyaan berikutnya begini, karena ada juga yang menyoroti demikian. Apakah pelaporan ini ada kesan terburu-buru atau tergesa-gesa? Bahkan sampai mengutip ayat, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Amsal 19 ayat yang kedua. Apakah ini terburu-buru, tergesa-gesa, didasari dengan emosi, kemarahan, kekesalan, dan seterusnya? Tadi sudah dijawab sebenarnya, tapi perlu penegasan supaya menjawab langsung pertanyaan. Silakan Pak. Kalau masalah waktu itu relatif, Pak. Kalau tadi yang awal kita sebutkan, sudah terjadi berkali-kali perlakuan demikian dari akhir 2020 Ya. sampai 2021, dan yang kami laporkan ini proses yang kami harus berjalan, kami masukkan pengaduan, masukkan laporan itu 8 bulan. Relatif, Pak. Siapa Ya. ada yang bilang singkat, ada yang bilang sudah terlalu lama, jadi relatif. Jadi saya juga tidak bisa menjawab, tergantung orang yang menerimanya. Ada yang bilang tergesa-gesa. Menurut Pak Berton atau para hamba Tuhan di sini 7-8 bulan itu apakah tergesa-gesa? Ya kan? Tetapi kalau orang yang memang sudah tidak setuju dan mungkin kecenderungan untuk mendukung di sebelah, ya tidak bisa juga kita ini, karena itu kan hak dia. Waktu itu relatif. Pak Ardi yang menambahkan, Pak. Oke, saya tambahkan ya. Kami dapat data dari akhir 2020, bulan Desember. Kami laporkan bulan Juli 2021. Jadi sekitar 8 bulan. Apakah itu buru-buru 8 bulan? Dalam 8 bulan itu kalau saya makan banyak-banyak. Gemukku bisa naik 40 kilo loh. Mana bisa naik 40 kilo dibilang tergesa-gesa? Kemudian proses ini berjalan dari bulan Juli sampai keluar SPDP bulan Januari. Berapa bulan coba? 7 bulan. Apa itu bilang tergesa-gesa juga? Kami dipanggil bolak-balik. Oh, bukti ini sudah kadaluarsa, kami ganti. Ini kurang, kami tambah. Tergesa-gesa di mana? Demikian, Pak Berton. Oke Pak, oke. Saya tambahkan sedikit. Saya pikir bukan karena kita memang mitra doa, tapi menurut saya kalau terburu-buru tergesa-gesa tidak. Tapi yang jelas, apakah ini emosional? Tidak juga. Kenapa? Karena beberapa kali seperti teman-teman katakan, mulai dari menyindir halus, ada seorang pemuda berasal dari ini, gitu kan? Tolong jangan begitu. Baru disindir lebih keras. Ya artinya bukan.
plak 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 langsung lapor. Tapi ada tahap-tahap, diperingati dengan kasih, dinasihati. Apalagi teman-teman, saya pernah mendengar ternyata ketika tahun 2020 mau dilaporkan, tapi pastor bilang kan, jangan, kita doakan, kan gitu kan. Nah, saya pikir itu kan hal yang sangat baik. Jadi bukan sesuatu yang diputuskan dengan cara yang emosional, kemarahan dan tergesa-gesa.